Transfer mengejutkan di Serie A. Wonderkid Italia ini resmi gabung Venezia, siap kolaborasi dengan Jay Itzes. Apakah duet mereka akan mengubah peta persaingan Serie A? Temukan fakta mengejutkan di balik kepindahan ini. Nah ini dia. Jelang gabung timnas Indonesia, Justin Hubner kembali tampil di Premier League U21 bersama Wolves. Apa yang membuat penampilan ini begitu penting dan bisa menjadi faktor kunci di timnas? Sensasional. Erick Thohir beri tantangan besar kepada Marcelino Ferdinand, tunjukkan kualitasmu dan bersaing di Oxford United. Apa yang membuat momen ini begitu krusial dan menentukan masa depan karirnya? Breaking news, Sintayong konfirmasi Jordi Amat dicoret dari timnas Indonesia untuk laga menentukan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa rahasia di balik keputusan kontroversial ini dan apa dampaknya untuk timnas? Kejutan besar menghampiri. Jordi Amat resmi absen, Sintayong ungkap kesempatan langka Elkan Bagot untuk gabung timnas Indonesia di pertandingan versus Arab Saudi dan Australia. Apa yang terjadi selanjutnya dan dampak besarnya untuk timnas? Langsung menggemparkan publik. Sintayong tegaskan Martin Paes belum tentu jadi kiper utama timnas Indonesia. Apa yang membuat persaingan ini sangat menegangkan dan bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang posisi kiper? Di luar dugaan, Sintayong mengungkap ternyata Pratama Arhan hampir dicoret dari timnas Indonesia. Temukan alasan mengejutkan di balik keputusan kontroversial ini dan bagaimana Arhan berjuang untuk bertahan. Publik dibuat heboh. Sintayong ungkap 3 tantangan besar yang mengancam timnas Indonesia sebelum duel krusial melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini baru top. Erick Thohir bongkar alasan mengejutkan di balik charter pesawat untuk timnas Indonesia. Bukan hanya untuk manjakan Sintayong dan pemain. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan besar ini? Kabar bahagia, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terima suntikan dana 80 miliar dari kerjasama Bank Mandiri dan PSSI. Apa dampak besar dari sponsor mengguncang ini dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Transfer mengejutkan di Serie A. Wonderkid Italia ini resmi gabung Venezia, siap kolaborasi dengan Jay Itzes. Apakah duet mereka akan mengubah peta persaingan Serie A? Temukan fakta mengejutkan di balik kepindahan ini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes kini memiliki rekan setim baru di Venezia. Klub Serie A tersebut baru saja resmi mendatangkan wonderkid Hans Nicolosi Caviglia dari Juventus pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun saat ini Nicolosi Caviglia berstatus sebagai pemain pinjaman, ia dipastikan akan menjadi pemain permanen Venezia pada akhir musim karena adanya klausul pembelian dalam kontraknya. Dilansir dari Football Italia, Venezia harus membayar 5 juta euro atau sekitar 87 miliar di akhir masa pinjaman untuk mendapatkan Nicolosi Caviglia. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun ini juga pernah dipinjamkan ke beberapa klub lain seperti Perugia, Südtirol, dan Salernitana. Di Serie A, Nicolosi telah tampil dalam 23 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Kehadiran Nicolosi Caviglia akan membuat Jay Itzes yang berposisi sebagai bek tengah sering berkolaborasi dengannya di lapangan. Nicolosi yang berperan sebagai gelandang tengah atau bertahan akan menjadi partner penting Jay Itzes dalam membangun serangan Venezia di setiap pertandingan. Jay Itzes sendiri meskipun menjadi pemain kunci dalam membawa Venezia promosi ke Serie A musim ini, belum menjalani debutnya di Liga. Saat pertandingan melawan Lazio di match pertama, Jay harus absen karena akumulasi kartu yang didapatkan sejak akhir musim Serie B musim lalu.
Jika Jay Itzes tampil dalam pertandingan melawan Fiorentina, ia akan mencetak sejarah sebagai pemain pertama asal Indonesia yang bermain di Serie A Italia. Nah ini dia, jelang gabung timnas Indonesia, Justin Hubner kembali tampil di Premier League U21 bersama Wolves. Apa yang membuat penampilan ini begitu penting dan bisa menjadi faktor kunci di timnas? Back timnas Indonesia Justin Hubner tampil selama setengah babak dalam laga Premier League U21 bersama Wolverhampton. Sayangnya dalam pertandingan yang berlangsung di Sir Jack Hayward Training Ground, Wolves harus mengakui keunggulan tamunya Arsenal U21 dengan skor 1-3 pada Jumat malam kemarin. Dalam laga tersebut, Hubner memulai pertandingan dari bangku cadangan menunjukkan bahwa ia mungkin masih perlu waktu untuk beradaptasi setelah kembali dari masa peminjaman di Cerezo Osaka. Hubner baru masuk pada menit ke-46 menggantikan Alfie Pond. Sebelum kembali ke Wolves, Justin Hubner sempat singgah di IFK Norrköping meskipun hanya untuk berlatih, bukan bermain. Wolverhampton Wanderers memang mengirimkan Hubner ke IFK Norrköping setelah menariknya lebih cepat dari masa peminjamannya di Cerezo Osaka, Jepang. Klub Swedia tersebut memiliki kerjasama dengan Wolverhampton dan selain Hubner, Taylor Robertson juga dikirim ke sana. Meskipun masih berusia 20 tahun, Justin Hubner sudah 9 kali memperkuat timnas Indonesia. Saat ini ia masih menjadi bagian dari skuad Wolves U21 meskipun sebelumnya pernah naik ke tim senior meski hanya sebagai pemain cadangan. Setelah masa peminjamannya yang singkat di Cerezo Osaka, Hubner kembali ke Wolves. Ini merupakan langkah positif untuk menjaga kebugaran Hubner sebelum bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Sensasional. Erick Thohir beri tantangan besar kepada Marcelino Ferdinand, tunjukkan kualitasmu dan bersaing di Oxford United. Apa yang membuat momen ini begitu krusial dan menentukan masa depan karirnya? Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik klub Oxford United, Erick Thohir menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand yang baru saja bergabung dengan Oxford United tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa. Erick justru menantang Marcelino untuk membuktikan kualitasnya dan bersaing dengan pemain muda lainnya di klub agar bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk bermain. Pernyataan ini disampaikan Erick Thohir usai acara penandatanganan kerja sama antara PSSI dan Bank Mandiri di Plaza Mandiri, Jakarta pada Jumat malam kemarin. Marcelino dari perspektif yang disampaikan oleh Oxford United karena usianya baru 19 tahun dan sudah main 26 kali di tim nasional. Secara kategori, dia bisa dipertimbangkan, kata Erick Thohir. Namun Erick juga menekankan pentingnya Marcelino untuk membuktikan bahwa dia mampu bersaing dengan banyak pemain muda di Oxford United. Tentu bagaimana Marcelino bisa membuktikan dia bisa bersaing dengan banyak pemain muda yang ada di Oxford United. Itu bagaimana dia harus mengembangkan diri, tegas Erick. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa PSSI terus memantau perkembangan pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Selain itu, untuk meningkatkan jam terbang, PSSI telah menetapkan regulasi yang mewajibkan pemain timnas Indonesia bermain di kompetisi Liga 1. Meski demikian, Erick kembali mengingatkan bahwa peningkatan kualitas tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pemain agar ketika dipanggil ke timnas Indonesia, mereka bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Saya sebagai ketua PSSI mengharapkan semua pemain yang ada di dalam negeri itu, sampai kita buat peraturannya sama wakil ketua umum, harus dimainkan. Bahkan sekarang Liga sudah buat laporan mingguan ke saya, baru saja masuk tadi saya melihat siapa pemain timnas yang dimainkan, siapa yang tidak dimainkan, ujar Erick. Ia menambahkan karena secara aturan kita mengharuskan dan tugas kita juga mencarikan jalan agar pemain kita yang di luar negeri bisa bermain, tapi kembali lagi semuanya tergantung masing-masing pemainnya. Breaking news, Sintayong konfirmasi Jordi Amat dicoret dari timnas Indonesia untuk laga menentukan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Apa rahasia di balik keputusan kontroversial ini dan apa dampaknya untuk timnas? Pelatih Sintayong memastikan bahwa Jordi Amat tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Johor Darul Takzim ini harus absen karena sedang mengalami cedera. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C, skuad Garuda akan bersaing dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Sintayong mengungkapkan bahwa persiapan timnya sejauh ini berjalan dengan baik. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa Jordi Amat tidak bisa tampil karena masih dalam proses pemulihan cedera yang dialaminya saat bermain di Liga Malaysia. Persiapan sangat baik, tetapi sayangnya Jordi Amat mengalami sedikit masalah, kata Sintayong. Sintayong menjelaskan bahwa cedera yang dialami Jordi terjadi saat bermain di Liga Malaysia dan proses penyembuhannya memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Sintayong juga telah berbicara langsung dengan Jordi mengenai kondisi ini. Jordi cedera saat pertandingan Liga Malaysia dan belum pulih hingga sekarang. Ia perlu istirahat selama 4 minggu ke depan, jadi sepertinya sulit untuk membawanya, ungkap Sintayong. Meski begitu, Sintayong merasa puas dengan persiapan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari PSSI, terutama dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang membantu kelancaran persiapan tim. Dukungan dari Pak Erick sangat luar biasa, mulai dari urusan pesawat dan hal lainnya. Sampai sekarang persiapan sangat baik dan tidak ada masalah, jelas Sintayong. Kejutan besar menghampiri. Jordi Amat resmi absen, Sintayong ungkap kesempatan langka Elkan Bagot untuk gabung timnas Indonesia di pertandingan versus Arab Saudi dan Australia. Apa yang terjadi selanjutnya dan dampak besarnya untuk timnas? Coach Sintayong memberikan klarifikasi terkait peluang Elkan Bagot bermain dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menegaskan bahwa bek Blackpool FC tersebut tidak akan dipanggil untuk 2 laga awal timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sama sekali tidak mempertimbangkan soal memanggil Elkan Bagot, kata Sintayong kemarin malam. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat timnas Indonesia tengah menghadapi krisis pemain di posisi bek. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat dan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu, sedangkan Jordi Amat absen akibat cedera yang dialaminya saat bermain untuk Johor Darul Takzim. Dengan absennya kedua pemain tersebut, lini pertahanan timnas Indonesia jelas membutuhkan tambahan pemain. Namun alih-alih memanggil Elkan Bagot, Sintayong lebih memilih untuk menyertakan pemain belakang lain. Bek dari Malut United, Wahyu Prasetyo atau Alfandra Dewangga dari PSIS Semarang kemungkinan besar akan menjadi pilihan penggantinya. Lalu, siapa yang akan mengisi 3 posisi bek tengah dalam formasi 3-4-3 yang diusung Sintayong? Trio Rizky Ridho, Jay Idzas, dan Nathan Chuaon tampaknya akan menjadi pilihan utama. Langsung menggemparkan publik, Sintayong tegaskan Martin Paes belum tentu jadi kiper utama timnas Indonesia. Apa yang membuat persaingan ini sangat menegangkan dan bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang posisi kiper? Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia bukan berarti dia otomatis menjadi kiper utama. Pelatih Sintayong menegaskan bahwa persaingan di posisi kiper tetap ketat dan Paes tidak dijamin akan selalu bermain jika ada kiper lain yang menunjukkan performa lebih baik. Martin Paes kini resmi bisa memperkuat timnas Indonesia setelah menang gugatan di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kiper berusia 26 tahun ini diizinkan bermain di laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin Tae-yong mengaku senang dengan kehadiran Paes, namun ia menekankan bahwa Paes harus bersaing terlebih dahulu dengan kiper lainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyatakan bahwa ia akan memilih kiper yang berada dalam kondisi terbaik untuk bermain. Walaupun Martin datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan, kata Shin Tae-yong saat berbicara dengan media di Jakarta Jumat kemarin. Menurutnya, kehadiran Paes memang akan memperkuat timnas Indonesia, namun persaingan tetap berlaku. Ini dunia persaingan. Jadi, baik Nando dan Nado atau siapapun itu harus bersaing secara sehat, tegas Coach Shin. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa kondisi pemain akan selalu berubah dan ia akan memilih pemain yang berada dalam kondisi terbaik untuk dimainkan. Sementara itu, Martin Paes dipastikan absen di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena proses pendaftaran pemain sudah ditutup. Namun Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa Paes akan tetap ikut dalam perjalanan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Di luar dugaan, Shin Tae-yong mengungkap ternyata Pratama Arhan hampir dicoret dari timnas Indonesia. Temukan alasan mengejutkan di balik keputusan kontroversial ini dan bagaimana Arhan berjuang untuk bertahan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku sempat ragu untuk memanggil Pratama Arhan ke skuad Garuda. Keraguan ini bukan karena isu dugaan perselingkuhan yang menimpanya, melainkan karena Arhan jarang mendapatkan kesempatan bermain di Korea Selatan bersama Suwon FC. Sejak bergabung dengan Suwon FC awal tahun ini, Pratama Arhan baru bermain 1 kali di Liga 1 Korea Selatan 2024, padahal liga tersebut sudah memasuki pekan ke-27. Sebenarnya sebelum ada masalah ini, saya sudah berpikir apakah harus memanggil Arhan atau tidak. Sebab di Liga Korea Selatan pun dia tidak masuk dalam daftar pemain, ujar Shin Tae-yong kepada media. Namun setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memanggil Arhan ke timnas Indonesia meskipun kemudian muncul masalah tersebut. Arhan adalah pemain yang baik dan bekerja keras. Kita tidak boleh kehilangan pemain yang bagus seperti dia, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa ia akan terus memantau kondisi mental mantan pemain Tokyo Verdy tersebut. Namun ia belum bisa memastikan apakah Arhan akan langsung masuk dalam susunan 11 pemain utama timnas Indonesia. Persaingan di posisi bek kiri memang sangat ketat. Selain Pratama Arhan, ada juga Shaina Patinama, Calvin Verdonk, Nathan Chuaon, dan beberapa pemain lainnya yang bersaing untuk posisi tersebut. Jadi kami tetap memanggil Arhan ke timnas dan kami harus memantau kondisinya. Meski belum bisa dipastikan apakah dia akan bermain di pertandingan berikutnya, kami tetap membawanya agar tidak kehilangan pemain berkualitas, jelas Shin Tae-yong. Publik dibuat heboh. Shin Tae-yong ungkap 3 tantangan besar yang mengancam timnas Indonesia sebelum duel krusial melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi timnya jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan utama yang dihadapi Garuda adalah persiapan yang singkat. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City, Jeddah. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong karena mereka akan bertanding di kandang lawan yang secara kualitas berada di level berbeda. Namun menurut Shin Tae-yong, tantangan terbesar bukanlah menghadapi Arab Saudi secara langsung, melainkan waktu persiapan yang sangat terbatas. Sebenarnya tantangan yang paling besar adalah persiapannya yang sangat pendek, ujar Shin Tae-yong kepada media pada Jumat kemarin. Ia juga menyoroti keuntungan yang dimiliki pemain Arab Saudi karena sebagian besar dari mereka bermain di liga domestik sehingga lebih mudah untuk berkumpul dan berlatih kapan saja. Mungkin untuk pemain Arab Saudi tidak ada yang bermain di luar negeri, jadi mereka bisa berkumpul kapan saja dan sudah terbiasa dengan waktu dan cuaca, jelas Coach Shin.
Selain keterbatasan waktu persiapan, adaptasi terhadap kondisi lapangan juga menjadi kendala yang harus dihadapi timnas Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia dan timnya akan memberikan yang terbaik untuk menghadapi tantangan ini. Berbeda dengan mereka, kita harus datang dari luar negeri. Bahkan pemain yang dari Indonesia pun harus berangkat ke sana. Jadi, masalah waktu adaptasi terhadap perbedaan waktu, jet lag, dan cuaca menjadi sangat penting, tutup Coach Shin. Ini baru top. Erick Thohir bongkar alasan mengejutkan di balik charter pesawat untuk timnas Indonesia. Bukan hanya untuk manjakan Shin Tae-yong dan pemain. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan besar ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan rinci mengenai keputusan PSSI untuk mencarter pesawat bagi pemain timnas Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan melawan tim-tim besar seperti Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pertandingan ini akan berlangsung secara home and away, sehingga membutuhkan perjalanan jauh ke berbagai negara tersebut. Perjalanan jauh ini tidak hanya menguras biaya, tetapi juga bisa membuat para pemain kelelahan. PSSI berupaya maksimal untuk memastikan pemain timnas Indonesia tidak kelelahan selama perjalanan, sehingga diputuskan untuk mencarter pesawat daripada menggunakan penerbangan komersial. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan menjaga kondisi fisik pemain. Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini bukan untuk memanjakan pemain atau pelatih Shin Tae-yong, melainkan untuk memastikan mereka dapat memberikan penampilan terbaiknya. Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal, terutama untuk pertandingan melawan Cina dan Bahrain yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Misalnya saat timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain, jarak tempuhnya cukup panjang dan melelahkan. Timnas harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu segera bertanding dan berangkat ke Cina, yang udaranya sangat dingin, kata Erick Thohir kepada media. Erick Thohir juga menekankan bahwa ini bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan untuk memaksimalkan performa tim. PSSI juga bekerja sama dengan beberapa sponsor untuk menambah pendanaan, sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah. Selain itu, Erick Thohir mengingatkan tentang perjuangan timnas U23 Indonesia yang hampir lolos ke Olimpiade 2024. Ia bertekad memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin kita hampir lolos ke Olimpiade dan sekarang kita harus berusaha lebih maksimal di Piala Dunia, tutup Erick Thohir. Kabar bahagia, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terima suntikan dana 80 miliar dari kerjasama Bank Mandiri dan PSSI. Apa dampak besar dari sponsor mengguncang ini dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas? PSSI telah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri selama 3 tahun yang memastikan timnas Indonesia akan menerima dana segar sebesar 80 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk mencari sponsor guna mendukung pendanaan timnas Indonesia sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kerjasama ini diumumkan dalam acara penandatanganan perjanjian antara Garuda Sepak Bola Indonesia anak perusahaan Pesidan Bank Mandiri di Plaza Mandiri Jakarta pada Jumat malam kemarin. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk komitmen mereka terhadap timnas Indonesia. Selain itu, kerjasama ini juga memberikan keuntungan branding bagi Bank Mandiri, terutama karena sekitar 70% penduduk Indonesia adalah pecinta sepak bola. Durasi kerjasama ini adalah 3 tahun, tetapi setiap tahun akan kami evaluasi mengenai cakupan dan manfaat yang dapat dimaksimalkan. Tahap pertama, kami akan memberikan 80 miliar kepada PSSI yang akan digunakan untuk timnas, termasuk timnas putra, senior, junior, dan putri, kata Darmawan kepada awak media. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas dukungan ini, dan berharap kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia,
terutama mengingat kebutuhan biaya yang besar untuk mendukung tim nasional dari berbagai kelompok usia, baik putra maupun putri. Membangun tim nasional Indonesia memerlukan pembiayaan yang tidak mungkin hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, ujar Erick. Pemerintah memang telah memberikan 120 miliar untuk persiapan training camp Timnas U17, U20 Putri, dan Senior. Namun PSSI tetap terbuka terhadap sponsor lain yang bisa memberikan dukungan lebih besar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga menyambut baik kerjasama ini. Ia mencontohkan bagaimana Timnas Korea Selatan juga didukung oleh sponsor dari bank selama hampir 30 tahun. Ini suatu kehormatan luar biasa bagi PSSI dan saya karena bisa bekerja sama dengan Bank Mandiri. Di Korea Selatan, Federasi Sepak Bola kami telah bekerja sama dengan Bank Hana selama hampir 30 tahun. Semoga kita bisa melakukan hal yang sama, ujar Shin Tae-yong. Jika kita bisa lolos ke Piala Dunia dan mencatat prestasi baik di Asia, kita pasti bisa menjalin kerjasama jangka panjang dengan Bank Mandiri. Erick Thohir menambahkan bahwa ia berharap kerjasama jangka panjang seperti yang disebutkan Shin Tae-yong dapat terwujud di Indonesia. Coach Shin bilang ingin kerjasama selama 30 tahun. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Harapannya setelah saya tidak lagi menjadi ketua PSSI, ketua umum berikutnya tetap mendapatkan dukungan sponsor yang baik, ujar Erick. Guncangan besar. Jelang AFF Senior 2024, Kapten Timnas Vietnam masih trauma bertemu Timnas Indonesia. Apa yang membuat trauma ini begitu mendalam dan bagaimana ini bisa mempengaruhi pertandingan mendatang? Kapten Timnas Vietnam, Du Hang Dung secara terbuka mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menghadapi Timnas Indonesia di partai final Piala AFF Senior 2024. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk bertemu dengan Thailand. Meskipun Piala AFF Senior 2024 baru akan digelar pada Desember mendatang, Hang Dung sudah menetapkan target tinggi untuk mencapai final bersama timnya. Ketika ditanya tentang lawan yang ingin dihadapi Vietnam di final, jawaban Hang Dung cukup mengejutkan. Pemain berusia 30 tahun ini secara terang-terangan mengatakan bahwa ia lebih memilih bertemu Thailand daripada Indonesia. Menurutnya, meskipun Thailand dan Indonesia memiliki kekuatan yang hampir setara, ia merasa lebih termotivasi untuk mengalahkan Thailand. Hang Dung juga mengakui bahwa dia memiliki catatan buruk ketika menghadapi Timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Dalam 3 pertemuan terakhir, Vietnam yang dipimpinnya selalu kalah, termasuk kekalahan 0-3 yang menyakitkan di kandang sendiri, Stadion Mai Dinh Hanoi. Mungkin karena trauma atas kekalahan tersebut, Hang Dung lebih memilih Thailand sebagai lawan di final. Saya akan memilih melawan Thailand jika kami berhasil mencapai final Piala AFF 2 Senior 024, ujar Hang Dung seperti dikutip dari Tet Hao. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan atas Thailand akan memberikan kebahagiaan lebih besar bagi para penggemar. Namun sebelum berpikir tentang final, Hang Dung dan timnya harus menghadapi kenyataan bahwa Vietnam akan bertemu Indonesia terlebih dahulu di babak penyisihan grup Piala AFF Senior 2024. Keduanya tergabung dalam grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos, dengan laga Vietnam versus Indonesia dijadwalkan pada 16 Desember di Stadion Mai Dinh. Vietnam sangat mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia yang dianggap semakin kuat berkat kebijakan naturalisasi. Tet Hao mencatat bahwa 3 kekalahan beruntun dari Indonesia telah meninggalkan luka mendalam bagi sepak bola Vietnam. Timnas Indonesia semakin kuat berkat kebijakan naturalisasinya. Baru-baru ini mereka berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut hingga menyebabkan luka amat dalam bagi publik sepak bola Vietnam, tulis Tet Hao. Pertemuan mendatang di Piala AFF Senior 2024 tentu akan sangat dinantikan, terutama dengan Vietnam yang dipimpin pelatih baru, Kim Sang-sik. Sementara Timnas Indonesia akan diwakili oleh tim U22, karena tim senior fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.